Saya persilahkan Ibu untuk Oke, nah terlihat sedikit lebih terang benderang lah ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini, sore ini kita memasuki sesi terakhir. Coba Bu Sufi ini dulu ya, review dulu. Materi kita yang sudah kita lewati, 5 materi. Boleh dituliskan judulnya apa aja ya, atau topiknya apa aja ya? Teman-teman, halo? ya kakak-kakak bisa ditulis di chat atau open mic mungkin kali ya. Bisa ya. Boleh. Saya lebih senang sih sebetulnya open mic. Biar apa namanya, saya nggak berasa ngecap sendirian gitu. Oke, Ada boleh bisa ditulis di materi chat atau apa-apa? iya boleh ditulis di chat atau di Oke, boleh ditulis di chat atau langsung speak up boleh. Jangan-jangan lupa lagi gitu materi yang kemarin apa ya? Lupa saya gitu atau oh saya baru hadir kali ini Bu Sufi gitu. Atau dicatat sih tapi dicatatnya di buku bukan di pikiran gitu kan bisa jadi tuh. Yang lain, ayo, 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 ayo. Ini beneran ada semua kan? Halo? Ini sepertinya jangan, masih jangan, ada. jangan-jangan cuma buka kamera terus pada pergi enggak kan? Ada Bu, ada. Ada. Ayo, yang lain, yang lain, yang lain. Saya mau memastikan aja bahwa Kinanti, Fairuz, Ferni, Sultan, Nur Nafisa, Kodriani, Salma, Putri Mahardika, Ariska, Wulan, siapa tuh? Lahdar, Vesa, kalau Bu Lovin, panitia. Wulan, Desi, Putri, Pak Arif terakhir. Oke, ada kan semua? Enggak, saya enggak lagi ngecap sendiri kan. Pada malu-malu mungkin Bu. Apa-apa malu-malu mah yang penting jangan malu-maluin. Oke, mana nih? Sebelum ada yang komen, saya nggak akan mau lanjut. Ayo, Ini kakak peserta saya. visi misi pernikahan, Vicky Munakahat. Terus, baru 2 tuh. Kita kan udah 5 ya. Makasih Nur Nafisa. Ayo yang lain. Yang lain apa nih kita? Visi misi, ya. Visi pernikahan. Terus satu lagi apa yang sudah bisa sampaikan? Kemarin apa kemarin minggu yang lalu? Saya ke minggu yang lalu tentang kemarin dokter ya, kesehatan reproduksi kan? Oke, terus apa lagi? Mengsedih sekali aku yang jawabnya cuma satu padahal ada 18. Hello, anak muda. Ini yang paling jauh dari mana sih? Ada yang dari Jepang ya? Yang dari Jepang masuk gak? Wes, Vesa lebih lengkap nih. Visi misi pernikahan, fikih munakat, komunikasi efektif, biologis pernikahan, sama ekonomi. Pengelolaan keuangan. Terima kasih, Vesa. Oke. Kemarin kita udah insight belum sih? Belum ya? Teman-teman, Anda boleh di chat dari 5 materi itu, insight yang didapat oleh teman-teman apa aja sih? Boleh berbeda ya, nggak boleh kompak. Bisa dari kelima-limanya, bisa salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah empatnya. Boleh dituliskan insight apa sih yang teman-teman dapat dari 5 materi ini. Karena ini akan menentukan apa yang akan, apa namanya, yang akan saya sampaikan tentang pendidikan anak. Kalau hal ini tidak apa ya, tidak ke insight pokok-pokok pikirannya, maka akan sulit nanti ketika saya menyampaikan materi tentang pendidikan anak. Nanti nggak akan nyambung. Sebegitukah? Iya, kalau kita tidak apa dalam visinya kita nggak nyambung, apa nggak kuat, insight-nya nggak dapat, nanti ketika saya membahas tentang pendidikan anak, maka komentarnya akan berat banget sih rumah tangga, berat banget sih punya anak gitu.
Jadi harus jelas dulu insight-nya yang apa namanya intisari dari semua materi itu benang merahnya apa, sehingga kalau nanti ditambah dengan materi pendidikan anak, karena ini nggak kalah menyeramkan, wis menyeramkan dalam tanda kutip ya. Kalau kita nggak siap, kita nggak akan apa namanya, nggak akan apa ya, nggak akan punya cukup eh, niat, nggak akan punya cukup power, tenaga, semangat untuk mempunyai keturunan di dalam pernikahan. Yuk, boleh ditulis. Masa harus saya pancing sama door prize juga gitu? Ini pokoknya ini ya, yang yang menjawab berapa tadi? Udah ada 2 orang ya? 5 deh. 5 yang komentar nanti panitia tolong dicatat ya. Berhak atas door prize buku dari saya, Cile. Walaupun belum dibaca sama Rizka, dibacanya baru 1 judul doang. Oke, 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 oke. Silakan. Di chat ada ibu itu satu. Menikah sebaiknya pulihkan trauma, luka, serta memaafkan, mengikhlaskan masa lalu. Jadi nggak boleh bawa sampah ya dalam pernikahan tuh ya. Kalau dulu pernah disakiti, Cile, dulu pernah kecewa sama orang tua, pernah kecewa sama calon suami yang nggak jadi, misalnya gitu ya, atau pernah kecewa pada diri sendiri, buang, hempaskan gitu. Oke, terima kasih Kodria. Apa lagi? Siapa lagi? Ada. Tolong dibaca ini kalau ada. Ayo, Belum ada saya. lagi, Bu. Udah? Belum ada lagi. Ayo kakak-kakak yang mau door prize bisa Mau banget. speak up juga boleh ya. Saya lebih senang bisa mendengar suara teman-teman kalau misalnya apa namanya eh, menjawab dengan suara saya lebih senang. Oke, ayo ada. Nih kalau nggak respon gini tuh saya berpikirnya apa nggak ada orang gitu ya. Ayo dong sayang. Sebaiknya punya visi misi yang sama dengan pasangan. Oke, jadi bagian dari yang harus kita lakukan dalam ta'aruf itu adalah diskusi tentang visi misi ya. Kalau perlu eh, didiskusikan itu kalau kita misalnya nggak sempat ngobrol panjang dengan pasangan ketika sebelum nikah, ya malam pertama itu isinya dengan diskusi itu. Jadi apa namanya? di, dipastikan, disamakan dulu visi misinya seperti apa. Oke, terima kasih. Dicatat ya. Satu lagi. Oke, ada? Ayo, ayo, ayo. Masa sih anak muda semangatnya segini? Aku kan jadi mengsedih. Nggak ada lagi? Beneran nggak ada lagi nih. Satu, dua. Saya agak ini loh. Agak apa ya? Aduh, masa iya ya udah materi sekian nggak ada yang namper, nggak ada yang ngendep. Tujuan utama nikah bukan untuk bahagia, tapi berjuang di jalan Allah. Bahagia adalah bonus. Oke, terima kasih. Udah 5 ya? Satu Wulan, dua Putri Mahardika, tiga Kodriani, empat Fasya, lima Nur Nafisa. Terima kasih sayang. Semoga apa yang ke-insight sama teman-teman di materi-materi itu kemudian Allah endapkan di dalam hati Antuna semua menjadi sebuah ilmu, menjadi sebuah hikmah yang akan menggerakkan Antuna semua di dalam kebaikan insya Allah. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang pendidikan anak atau tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Sebelumnya, eh, yang lain siap-siap ya, saya banyak nanya hari ini. Kira-kira di dalam benak teman-teman, makna anak itu apa sih? Oke,
Emang kalau speak up pakai suara itu kuotanya nambah nggak sih? Nggak kan ya? Titipan dan amanah dari Allah. Terima kasih Nur Nafisa. Terus yang lain? Apa sih makna anak itu? Kemarin anak saya mau nikah kan, kemudian dia nanya ke saya, Bu, anak itu apa sih eh, ininya gitu? Seurgent apa kita perlu punya anak gitu? Apakah harus kita punya anak? Ayo, supaya nggak gini, karena ini akan berhubungan dengan apa namanya keputusan ya, berhubungan dengan keputusan teman-teman, keputusan kita semua di dalam pernikahan itu untuk punya anak atau nggak punya anak. Atau kalaupun ternyata ditakdirkan punya anak, sebetulnya nggak pengen punya anak, tapi kemudian dikasih anak oleh Allah, tapi nggak punya visi yang jelas, nggak punya misi yang jelas dengan anak itu, atau bahkan misalnya anak itu merasa sesuatu yang tidak diinginkan, tapi kemudian dia datang gitu, tahu kita tidak punya konsep apa-apa tentang pendidikan anak, karena kitanya juga nggak punya niat apa-apa dengan anak itu. Nah, itu nggak boleh. Oke, yang lain ada? Sudah berapa orang yang jawab? Titipan amanah tamu istimewa dalam rumah tangga. Masya Allah. Salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu bukan investasi, katanya gitu. Iya, kalau investasi mah di saham. Kenapa? Anak saya mau bukan investasi. Karena dia kemarin bertanya, anak itu investasi bukan? Katanya gitu. Anak itu bukan investasi. Itu kata Kodriani. Oke. Saya pengen denger dong dari Iwannya. Dengan adanya anak, kita akan menyadari jasa orang tua kita. Oke, anak itu sebagai wasilah kita makin bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kita punya orang tua. Iwannya dong, door prize pertama untuk Iwan yang bisa yang ikut komen. Halo, Rijalu Qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Masa komen aja nggak bisa? Iya, iya kali. Ada nggak? Ada siapa nih? Aduh, enaknya sih emang offline ya. Sultan, Kevin, siapa lagi ya? Lahdar itu laki-laki perempuan. Kemarin sih laki-laki ya. Lahdar, halo. Siapa lagi? Ah, Pak Arif Wahyudi mah jangan dianggap sama. Fauzan nggak masuk Fauzan. Kemana nih si Ozan? Sultan, Anda di sana kah? Udahlah, Iwan mah nggak mau komen. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Baik, eh semua yang menjawab, insya Allah semuanya benar ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama setelah nanti di akhir apakah ada perubahan persepsi atau tidak di antara teman-teman tentang makna anak. Baik, izinkan saya untuk share screen. Eh, oke, sebentar, sebentar. Oke. Mm, mm, mm. Dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ini meskipun lah nggak penting. Saya ngambil judul anak kita, akhirat kita. Jadi yang harus kita fahamkan adalah anak-anak kita itu adalah akhirat kita. Dia bukan sekedar dunia kita, dia bukan sekedar kebahagiaan kita hari ini, tapi dia adalah kebahagiaan akhirat kita. Jadi kita harus punya apa visi bahwa ketika kita mempunyai anak itu akan menentukan akhirat kita seperti apa. Artinya apa di dalam anak itu kalau tadi dikatakan anak itu investasi, kalau pengertian investasinya bahwa dia adalah sesuatu eh, yang bisa kita kapitalisasikan untuk keuntungan akhirat kita, yes. Tapi kalau investasi dalam pengertian materi, no. Oke, makna anak teman-teman. Tadi ada yang mengatakan itu amanah, itu adalah apa wasilah supaya kita makin bersyukur kepada orang tua, kemudian apalagi tadi menjadi tamu istimewa dalam rumah tangga, jadi kebahagiaan. Mari kita lihat bagaimana anak di dalam Al-Qur'an. Teman-teman sekalian, anak itu kadang-kadang disebut dengan mawali.
ketika Nabi Zakaria alaihissalam meminta keturunan, maka beliau menyebutnya bukan ibn, bukan zuriyah, tapi beliau menyebutkannya mawali. Kenapa? Pada saat itu Nabi Zakaria alaihissalam eh, tidak mempunyai keturunan. Kemudian beliau merawat ponakannya yaitu Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam itu adalah perempuan yang pada saat ibunya hamil, ibunya telah mewakafkan dalam tanda kutip, dia bernazar bahwa anaknya itu akan dihibahkan di jalan Allah sebagai rahib di masjidnya, tapi ternyata perempuan. Lalu kemudian beliau mengatakan laisa dzakaru kal unsa, ya Allah gimana dong anak saya perempuan, kan beda kalau laki-laki dengan perempuan itu gitu. Nah, pada konteks itu Nabi Zakaria menyebutkan mawali. Artinya apa? Karena orientasi beliau mempunyai keturunan adalah untuk meneruskan untuk meneruskan risalah dakwah yang beliau emban. Sehingga konteksnya adalah mawali. Jadi teman-teman sekalian, keturunan itu adalah dia sebagai penerus yang membawa estafeta estafeta syariat yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi ketika kita punya anak, kita harus punya pemahaman bahwa anak inilah nanti yang meneruskan agama kita, yang meneruskan yang melanggengkan, mengkontinyukan syariat yang kita bawa. Itu satu. Kemudian kadang-kadang anak juga bermakna walid, yang dilahirkan. Dia memperpanjang garis keturunan, garis nasab. Artinya apa? Dia tidak sekedar kalau tadi kan pada kontennya ya, pada substansinya sebagai penerus, sebagai mawali. Kalau ini dalam rangkaian keturunannya. Ada lagi kadang-kadang anak itu disebut zuriyah. Nah, ketika berbicara zuriyah, Al-Quran itu menyebutkan anak itu sebagai aset dalam tanda kutip. Aset yang dalam pengertian gini, apa sih yang mereka berikan ketika kita sudah meninggal nanti? Apakah kita setelah tua itu tenang dengan apa yang keadaan mereka? Apakah kemudian nanti mereka itu menjadi orang yang beriman? Karena kalau dia tidak beriman, nanti di akhirat nggak bisa bareng-bareng sama kita. Nggak bisa. Itu yang harus kita pahamkan. Jadi kalau zuriyah itu nanti fokusnya kepada kira-kira si anak itu bisa memberikan sesuatu nggak kepada kita. Sorry, sesuatu di sini bukan materi ya. Sesuatu di sini bukan materi. Tapi bagaimana dia bisa memberikan, memanjangkan kebaikan untuk kita di yaumil akhir. Apakah nanti dia bisa bisa bareng-bareng sama kita di surga atau tidak? Nah, itu yang harus dipahamkan. Jadi teman-teman sekalian, ini saya stop set dulu ya. Saya ingin memberikan sebuah wawasan berpikir tentang anak. Ini karena ternyata sebagian lah ya, walaupun nggak jadi tren sih di kalangan Muslim Indonesia terutama. Tapi ini sudah muncul. Ada sebuah gerakan child free ya, di mana anak-anak muda sekarang nggak mau punya anak. Karena keribetannya itu luar biasa gitu. Keribetannya itu luar biasa. Sementara mungkin zamannya kalian adalah zaman di mana kesusahan hidup tuh nggak terlalu banyak gitu. Kerempongan hidup tuh nggak terlalu banyak. Kuliah tinggal kuliah, makan tinggal makan, pulang udah diongkosin, bulanan ada terus, mau pakai sepatu ya tinggal pakai gitu kan. Ini saya berkaca anak-anak saya lah sekarang ya. Anak-anak saya sekarang tuh ya sepatu tinggal pakai, tas tinggal pakai, makan tinggal pakai, ke sekolah pakai jemputan, pulang pakai jemputan, yang kuliah juga bulanan dianterin dan seterusnya dan seterusnya. Nggak ngalamin tuh era-era susah seperti zaman-zaman saya dahulu gitu ya. Kalau mau pergi sekolah harus jalan kaki berkilo-kilo gitu, kemudian ganti sepatu tuh kalau belum tumit karena aspal tuh belum ganti gitu kan. Itu secara tidak langsung membangun sebuah kemampuan untuk fight di dalam diri kita.
ketangguhan untuk apa namanya, untuk berjuang, untuk merasakan kesusahan itu, ya udah kita susah jalani aja gitu. Kalau kalau generasi saya mungkin gitu. Tapi anak-anak sekarang enggak. Apalagi misalnya orang yang kemarin dibesarkan dalam masa pandemi ya gitu. Itu ketika kita punya tantangan dengan rebutan di jalan apa di bis kota, misalnya di angkot, panas, keringetan, naik turun tangga, itu tuh di dalam otak kita membuat sebuah cara berpikir, oke, gua harus berjuang, oke, keringet tuh nggak apa-apa, oke, sakit tuh nggak apa-apa, capek tuh nggak apa-apa gitu. Sehingga ketika kita mempunyai tidak terdidik oleh keadaan di mana kita terbiasa nyaman dan seterusnya, sangat wajar kalau kemudian anak-anak sekarang itu rempong banget ya punya anak itu gitu. Sehingga kemudian mempertanyakan, terus untuk apa sih punya anak tuh sebetulnya gitu. Bayangin ya, saya bukan 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 nakut-nakutin lah ya. Nanti tuh hamil, hamil tuh ya Allah, masya Allah, wahnan ala wahnin gitu. Kesusahan di atas kesusahan. Nanti tuh kita penciumannya bau ini, bau itu, mual, gerah, pegel. Wah, udah gitu itu ketika hamil tuh di masa masih transisi tuh sama suami belum ngerti banget kita juga belum nerima banget dia kekurangannya dan seterusnya. Jadi ketika kita mual ngelihat dia nyantai-nyantai aja abis itu main game misalnya itu tuh marahnya kayak apa, abis itu ngelahirkan, nanti melahirkan tuh sakitnya minta ampun. Ada banyak perempuan yang kita melahirkan tuh ngelihat wajah tuh suami tuh jadi sebel gitu. Oh, lo pulang aja gitu. Itu tuh nggak sedikit yang seperti itu. Sehingga nanti ketika misalnya pas habis melahirkan tuh teman-teman sekalian, ini bapak-bapak muda tuh kan mahmud-mahmud gitu, mama-mama muda, bapak-bapak muda tuh belum terbiasa dengan suasana hektik di mana nanti tengah malam tuh tiba-tiba anaknya bangun, digendong salah, dinetein salah, ditidurin bangun lagi, pokoknya mah seru aja ya. Nah, tapi kalau kita nggak punya cara pandang itu, memang punya anak tuh cuman riweh semata. Riweh pakai banget, bukan riweh doang. Rempong pakai banget rempongnya. Kalau kita nggak punya cara pandang yang benar tentang anak itu untuk apa, bagaimana kita harus melakukannya, terus apa keuntungannya buat kita apa, dalam konteks apa, dalam konteks mikro kita, dalam konteks makro keumatan, penghambaan dan seterusnya itu apa, maka kalian tidak akan punya energi yang cukup besar untuk menikmati kerepotan punya anak. Serius. Kalau ini apa saya ingin apa ya? Karena kalau nggak difahami seperti itu, nanti kecillah energinya tuh gitu. Saya pernah apa discuss ya, pertama satu kali dengan teman-teman dari Unpad, kemudian satu kalinya lagi dengan teman-teman dari UPI ya. Jadi pada tataran logika memang punya anak itu nggak masuk akal ternyata buat anak-anak sekarang gitu. Kalau karena ya biasa, yang penting kan kita happy, kita apa namanya, ketika saya diskusi, emang kenapa nggak mau punya anak? Iya kan ini apa namanya repot banget. Kita kan nanti kalau banyak anak tuh Bu Sufi ada yang sampai bilang gitu. Banyak anak itu nanti berarti bumi ini banyak sampah katanya gitu. Bener ada yang sampai seperti itu. Oh gitu ya saya bilang. Iya jadi kita tuh karena kita memikirkan dampak lingkungannya katanya gitu. Oh sederhana sekali Anda berpikir gitu ya. Nggak berpikir akhirat, nggak berpikir apa gitu, Masya Allah. Oke saya lanjut ya. Jadi itu mawali. Jadi di dalam mendidik anak kita tuh harus kompak karena Allah, antara suami dan istri itu harus punya pikiran sama. Jadi kalau tadi mawali itu dalam konteks apa namanya meneruskan estafeta syariat, walid itu dalam konteks keturunan agar kita punya kesenangan, punya kebahagiaan, zuriya itu dalam konteks anak tuh sebagai aset untuk memanjangkan kebaikan kita. Maka teman-teman sekalian, punya anak itu adalah orientasinya ridho Allah. Bukan kepuasan pribadi kita, bukan kebahagiaan pribadi kita. Kenapa? Karena di dalam fungsi apa namanya regenerasi itu ada fungsi kehidupan.
Ketika kita melanjutkan regenerasi itu, maka itu artinya ada keberlanjutan kehidupan. Apa yang terjadi sekarang di Jepang, di Kanada, di Belanda, di Australia, di Prancis, di Inggris, di Jepang. Piramida kependudukan yang sudah tidak normal. Karena apa? Karena anak-anak mudanya nggak mau punya anak, bahkan nggak mau nikah. Apa yang terjadi? Ekosistem manusia menjadi tidak seimbang, kan gitu. Ekosistemnya jadi nggak seimbang, dan itu adalah fitrah gitu. Ketika fitrah itu dilanggar, apa fitrah itu salah satunya menikah itu berpasang-pasangan. Kalau sekarang menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka tidak ada fungsi regenerasi di situ. Kehidupan berhenti. Tapi kan Bu Sufi udah ada settingannya dari Allah kan, kita nggak nikah, nikah nggak nikah, hari kiamat kan udah ditentukan. Bukan di situ nak ukurannya. Ukurannya ada kita mau nggak menjadi bagian dari proses kehidupan yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ ada kemaslahatan bagi manusia, bagi alam semesta. Dunianya dan akhiratnya untuk kita. Ini yang harus difahami. Jadi nanti kalau kita punya eh, orientasi mendidik anak itu bukan kepuasan pribadi sebagai orang tua. Apa contoh yang terbaik? Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Mendidik anaknya sampai detik-detik terakhir kematian anaknya. Ketika anaknya tenggelam di dalam lautan bah itu, Nabi itu belum berhenti mendidik anaknya. Beliau masih memanggil, irkam mana sih? Mendekat bersama kami. Nak, gitu. Tapi anaknya enggak mau. Kalau kita lihat dari outputnya, outcome-nya, apakah Nabi Nuh orang tua yang berhasil? Tidak. Kalau standarnya adalah dari outputnya atau outcome-nya. Tapi lihat, adakah Allah mencela Nabi Nuh dalam soal pendidikan anaknya? Tidak. Bahkan Nabi Nuh diberikan posisi yang mulia sebagai ulul azmi. Karena beliau terbukti selama 900 tahun berdakwah. Ini fase yang sangat lama, luar biasa. Dengan hasil yang sangat sedikit. Cuma berapa belas orang. Mungkin banyakkan binatangnya yang naik ke perahu Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Nuh pun sedih sebagai manusia, sedih. Tapi dia puas karena dia sudah memberikan yang terbaik kepada Allah dalam proses pendidikan anak. Jadi kalau nanti kita berusaha mendidik anak sebaik-baiknya, ternyata anak itu keluar dari harapan kita. Saya punya banyak cerita lain. Bagaimana orang tua yang akhirnya kecewa karena anaknya memilih pindah agama. Anaknya asalnya kuliah di luar negeri, kemudian dia hidup bersama dengan orang bule di sana, nikah enggak, apa enggak, ya berzina aja sepanjang hidup itu kan, kebayang itu. Padahal dulu anak saya dari SDIT, Bu Sufi. Gitu. Saya bilang, udah fokusnya adalah pada ridho Allah. Selama kita sudah yakin bahwa kita melakukannya yang terbaik untuk pendidikan anak, karena Allah, kita tinggal menuai apa yang kita dapatkan nanti di hadapan Allah. Oke. Nah, ini dia. Teman-teman sekalian, untuk mendidik anak, ini satu di antara sekian banyak kunci. Saya minta teman-teman agak fokus di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ini, ayat ini An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir. Wal yakhsha kata Allah. Hendaklah kalian takut kepada Allah. Gimana karakter takut kepada Allah? Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita mendekat kepada Allah. Siapa yang harus takut itu kata Allah? Alladzina law taraku min khalfihim. Adalah orang yang sekiranya dia meninggalkan keturunan di belakangnya, zurriyatan, yaitu keturunan di'afan, yang lemah. Teman-teman sekalian, ayat ini konteksnya adalah dalam masalah ekonomi, masalah waris. Tapi di'afan itu artinya adalah kelemahan dalam bentuk jamak. Jadi para ulama kemudian mentafsirkan di sini bukan hanya lemah secara materi, secara ekonomi,
tapi juga ilmu, akidah, ibadah, fisik, skillnya, attitude-nya, dan seterusnya. Kita harus takut kepada Allah kalau kita meninggalkan anak-anak kita di belakang kita. Artinya kalau kita udah tua, kalau kita udah meninggal, keturunan yang banyak memiliki kelemahan. Maka kata Allah, khofu alaihim. Maka takutlah kalian kepada keadaan mereka. Khofu di sini artinya adalah khawatir. Kalau tadi yakhsha, takut. Khofu juga sebetulnya takut. Khauf. Tapi khauf itu adalah konotasinya takut kepada sesuatu yang nanti akan terjadi. Kelak akan terjadi. Kenapa alaihim di sini? Karena alaihim itu maknanya sesuatu yang menimpa dalam pengertian yang jelek-jelek. Teman-teman tahu doa ini ya, doa apa namanya pengantin barokallahu laka. Semoga Allah memberkahi laka bagimu, wa baraka alaika, dan memberkahi apa yang menimpamu. Nah, kata Pak Ustadz, kata guru saya, kalau barakallahu laka, itu artinya keberkahan atas kebaikan yang kamu terima, wa baraka alaika, dan semoga tetap keberkahan atas musibah, ketidaknyamanan, ketidakenakan, keberuntungan yang menimpa kalian. Jadi hendaklah para orang tua itu takut kalau nanti di belakang kita, anak-anak kita tuh mengkhawatirkan apa yang akan menimpa, keburukan-keburukan yang akan menimpa anak-anak kita nanti. Kita tuh harus khawatir. Nah, kalau tadi yakhsha, takut kepada Allah itu karakternya adalah semakin mendekat kepada Allah, maka kalau karakter khauf, semakin orang takut, semakin dia akan menjauh. Ih, takut ya kalau saya nanti meninggal, anak saya nggak mandiri. Berarti kita harus melatih anak kita supaya mandiri. Gitu kan? Kita menjauhi apa kemungkinan-kemungkinan yang membuat anak kita itu tidak mandiri. Kuncinya kata Allah, falyattaqullah. Perhatikan teman-teman, ada huruf fa ini menunjukkan harus bersegera. Serta merta. Kalau kita takut kepada Allah, kita mengkhawatirkan keadaan anak kita nanti ketika kita sudah tua atau ketika sudah meninggal, maka bersegeralah untuk bertakwa kepada Allah. Falyattaqullah, pakai tasdid di sini itu menunjukkan bahwa penekanan dengan ketakwaan yang serius, dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh, dengan ketakwaan yang sempurna. Kuncinya kalau kita takut kepada Allah supaya anak-anak kita di belakang kita tuh tidak menjadi generasi yang lemah, maka kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadidan. Maka ucapkanlah, para orang tua itu hendaklah berbicara, berkomunikasi, menasehati, ngobrol, ngomong dengan qaulan sadida. Perkataan yang benar. Apa yang dimaksud dengan perkataan? Iya benar, konteksnya benar. Kalau ngomong ke perempuan, ke anak perempuan gimana? Ngomong ke anak laki-laki gimana? Kalau ngomong ke anak yang 5 tahun, ke yang 7 tahun, ke yang 10 tahun, ke yang masih baru balik, ke yang udah mau nikah, ke yang udah mahasiswa. Kalau mau ngomongin soal ibadah, ngomongin soal manajemen keuangan, ngomongin soal aurat, gimana caranya? Harus sadidan. Berarti bekal utama untuk menjadi orang tua itu adalah pertama ketakwaan. Falyattaqullah, kesolehan. Doa orang tua nanti tidak boleh lupa untuk berdoa sebelum teman-teman berdoa, Robbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah aku anak yang solih. Sebelum kita berdoa itu maka maknailah doa untuk menjadi orang yang solih. Nanti saya ajarkan. Lalu yang kedua adalah skill komunikasi. Jadi kalau kita kita khawatir tentang keadaan anak-anak kita nanti, salah satu yang Allah nasihatkan kepada kita adalah falyaqulu qaulan sadida. Kita harus punya skill. Kita harus punya skill berbicara yang benar. Caranya benar, konteksnya benar, kontennya benar, medianya benar. Berarti kita harus punya ilmu.
kita harus punya keterampilan, kita harus paham. Teman-teman nanti harus pelajari namanya tugas perkembangan. Jadi manusia itu punya tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu apa? Apa sih yang harus dicapai atau dilakukan, dikuasai oleh seorang manusia pada usia tertentu? Anak 3 tahun tuh harus sudah bisa apa aja sih? Bahasanya, keterampilan fisiknya, attitude-nya, afeksinya, dia tuh harus sudah bisa apa sih? 5 tahun harus bisa apa? Kalau tugas perkembangan itu tidak tercapai pada tahap sebelumnya, maka dia akan berhadapan dengan masalah pada fase berikutnya. Kalau fase kemandirian anak itu tidak tercapai di fase sebelumnya, maka jangan harap ketika dia kuliah, dia bisa fight, dia bisa bisa mampu menyelesaikan persoalan-persoalannya dengan sendiri, jangan harap. Nah, ini dia teman-teman. Jadi mendidik anak itu akhirnya tuh pekerjaan long time banget, pekerjaan madal hayah sepanjang hidup. Berhenti nggak Bu Sufi kalau anak udah menikah? Enggak. Mendidik anak-anak sudah menikah tetap jalan. Karena konteksnya tetap berbeda. Tapi tetap harus kita didik. Oke. Teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya, bertanya aja ya. Bisa langsung di chat ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya. Oke. Kalau kita punya anak, kita harus punya visi. Kemarin kan udah saya sampaikan ya, visi kita itu masuk surga bersama-sama. Jadi gimana caranya ketika kita punya anak, kita menambah potensi peluang kita untuk bisa masuk surga. Min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kata Allah di surat Ar-Ra'd ayat 23 24. Bahwa jannatu adn yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu akan masuk ke dalamnya man salaha, siapa saja orang-orang yang soleh, dari abaihim, dari para orang tua, kakek nenek moyang mereka, wa azwajihim, pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Jadi ketika mengatakan itu zuriyah pasti yang disebut. Lalu kemudian visi itu harus diejawantahkan di dalam misi. Misinya tuh anak seperti apa yang harus kita bentuk, yang harus kita ikhtiarkan gitu ya. Karena finalnya kan di tangan Allah. Seperti anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuhnya berikhtiar kuat, tapi ternyata Allah punya skenario lain. Misinya adalah anak yang diobsesikan dalam doa. Ini resum saya lah ya, setelah saya membaca doa-doa yang Allah ajarkan kepada kita lewat lisannya para nabi atau lewat lisannya orang yang Allah pilih. Anak yang seperti apa sih yang sebetulnya yang ingin kita inginkan? Coba saya pengen ini dulu deh, teman-teman chat ya, boleh ya chat ya. Kalau teman-teman nanti mau punya anak, pengennya anak yang kayak gimana sih? Boleh dong di chat, supaya kita punya obsesi lebih awal, biar Allah ngaminkan apa keinginan kita. Oke, pengen punya anak seperti apa, sayang? Anak yang soleh, bermanfaat untuk agamanya, berakhlak mulia. Terus anak yang gimana lagi? Soleh, sohelah, cerdas, selamat dunia akhirat. Amin. Yang gimana lagi? Bapak-bapak, calon bapak, komen dong. Pengen punya anak kayak gimana, Pak? Paling susah nyuruh laki-laki ngomong tuh ya, karena memang kebutuhan bahasa mereka cuman berapa? 5.000 sampai 7.000 per hari ya. Udah habis kali ya dari tadi pagi sampai sore. Anak yang dekat dengan Al-Quran, terima kasih. Anak yang hafiz-hafizoh, expert menukil bidang sesuai minat dan bakatnya, penghafal Al-Quran, beragama dan berilmu, solih-solihah, mencintai Al-Quran, cerdas dan berakhlak mulia. Tetap belum ada laki-laki ya. Ah, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, saya laki-laki Bu. Oh, Medi itu laki-laki. Terima kasih Kak, sudah jawab. Eh, Dicatat ya panitia, hadiah buku buat Medi. Cile. Ingin punya anak yang tidak hanya paham agama, tapi juga bermanfaat bagi orang lain dalam hal positif, sesuai minat dan bakat, serta melek dan peduli kesehatan mental. Cile, Masya Allah.
Ada lagi? Oke, terima kasih. Teman-teman sekalian, mari kita lihat bagaimana Allah mengajarkan kita lewat Al-Quran. Gimana sih kita harus punya obsesi tentang anak? Nah, diajarkan di dalam Al-Quran. Anak seperti apa saja sih yang di Allah ajarkan kepada kita? Baik, eh semua yang teman-teman jawab itu benar. Semuanya benar. Ini adalah doa para nabi, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak yang soleh, anak yang baik, anak yang menegakkan sholat, anak yang lebih berkualitas dari kita. Apalagi anak yang qurrata ayun, yang punya kemampuan menjadi leader. Apalagi anak yang jauh dari godaan setan. Sampai sini. Oke, saya harus reposisi. Teman-teman sekalian, anak yang soleh. Anak yang soleh itu yang seperti apa sih? Kita pengen jadi pribadi yang soleh, ya kan? Pribadi yang soleh itu yang seperti apa sih, Nak? Boleh dong ditulis. Ngarang juga nggak apa-apa. Anak yang seperti apa sih yang soleh itu? Orang orang soleh ya, bukan anak aja ya. Kita juga kan harus jadi anak, harus jadi pribadi yang soleh, harus jadi ibu yang soleh, ayah yang soleh, menantu yang soleh, anak yang soleh dan seterusnya. Yang soleh itu yang gimana, sayang? Taat kepada Allah. Terus yang lain melaksanakan kewajiban sebagai hambanya. Terus, terus. Saya jadi kayak orang tukang parkir nih. Yang soleh mentaati aturan Allah dan menjauhi larangannya. Terima kasih Farunisa. Berakhlak mulia, menjadi perintah Allah, menjauhi larangannya. Paham akhlak dan adab. Bapak-bapak, belum ada yang speak up? Ke Bu Suprimaya nantangin bapak-bapak aja. Oke, terima kasih nak. Taat pada aturan Allah. Kata siapa tuh? Kata kita. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita anak yang soleh itu anak seperti apa? Nanti saya rinci ya ini. Karena ketika kita punya obsesi, ini adalah punya obsesi anak soleh. Doanya gimana? Robbi habli minas solihin di As-Saffat ayat 100. Ya Allah, karuniakanlah untukku anak-anak yang soleh. Iben itu anak-anak yang kita lahirkan. Kalau tadi kan keturunan ya. Ada lagi tadi zuriyah. Kalau zuriyah itu bukan cuma anak yang kita lahirkan. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Surat Al Imran ayat 38. Kita minta diajarkan oleh Allah lewat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Kita harus meminta anak yang baik. Jadi kalau kata Ustadz Abdul Somad gini, solih itu konotasinya tuh pada ketakwaan, hubungannya dengan Allah, transendensinya, spiritualitasnya gitu. Kalau baik itu lebih berhubungan dengan performa. Jadi kaya, ganteng, gajinya besar, kedudukannya tinggi, penampilannya baik, akhlaknya baik, gitu. Kebayang nggak? Rajin ibadah, hafal Quran, ahli tahajud, soleh banget, terus kaya, ganteng, pinter, rumahnya gede, gajinya gede, akhlaknya baik. Wah, cakep banget dah. Itu anak yang baik. Itu doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbij'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salah. Orang yang mukim, orang yang ajak di dalam salat. Enggak mudah tergoda. Ih, tapi kan lagi safar. Ih, tapi kan lagi sibuk. Ih, tapi kan lagi dikejar deadline. Terus enggak salat. Enggak.
orang yang mukim di dalam sholat itu ajak di dalam sholat apapun yang terjadi. Karena contohnya ada kan ya, contohnya ada. Bagaimana Rasulullah SAW sholat ketika berperang. Bagaimana sholat ketika dikejar musuh, padahal waktunya udah mau habis, dia berada di atas kuda, ada contohnya. Kemudian kita juga diajarkan oleh Allah untuk berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Anak yang aslih li ya Allah, jadikan membuat aku lebih baik apa yang ada pada keturunanku. Artinya apa? Kalau kita udah mati, pahala kita taruhlah cuma 100, tapi karena anak kita mempunyai kualitas yang lebih baik dari kita, lalu dia bisa mengirimkan kebaikan itu kepada kita, maka walaupun kita nggak beramal, anak kita bisa memanjangkan kebaikan itu. Dia ngirimin doa, dia berwakaf untuk kita, dia tilawah untuk kita, dia beramal soleh karena kita, dan seterusnya. Itu aslih li fitriyat. Jadi ketika kita punya anak, kita harus memastikan bahwa anak kita tuh harus lebih baik dari kita, sehingga ketika nanti kita meninggal, mereka tetap bisa memanjangkan pahala kebaikan untuk kita. Wa aslih li fitriyat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan aku. Teman-teman sekalian, qurrata a'yun tuh jangan bayangkan qurrata a'yun itu hanya anak. Karena doanya Rabbana hablana. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami wa azwajina dan pasangan kami wa dzurriyyatina dan keturunan kami qurrata a'yun. Jadi kita, pasangan kita, keturunan kita tuh meminta kepada Allah supaya kita semua jadi qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Qurrata a'yun tuh nyenengin. Nyenengin tuh kalau kalau ada kita tuh tambah bahagia, kalau nggak ada ngebayanginnya aja kita tuh udah bahagia, itu qurrata a'yun. Suami ngelihat istri bawaannya tuh senang aja. Istri ngelihat suami bawaannya tuh sayang aja. Itu rataannya. Nggak sebaliknya, misalnya anak ketika ada orang tua, saya itu paling bete, tahu kalau ada ibu di rumah, kalau ada bapak di rumah itu saya paling bete misalnya. Atau istri juga gitu. Kalau suami udah pulang, kalau anak-anak pulang tuh saya mah pusing di rumah tuh. Nah, itu berarti nggak kurota aja. Atau suaminya sebaliknya, suaminya pas mau pulang, kalau mau nyampe ke rumah tuh rasanya sumpah ngeliat di rumah tuh. Nah, itu ciri-ciri bukan kurota ayun. Dan lil muttaqina imaman. Teman-teman sekalian, anak-anak kita nanti harus selain kita latih solihnya, baiknya, sholatnya, ketakwaannya, amal solehnya yang baik, kemudian akhlaknya yang baik sehingga dia menjadi qurrata ayun. Yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa Allah mengamanahkan, mencontohkan kepada kita dalam doa itu, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami, siapa kami di situ? Saya, pasangan saya, keturunan saya, lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa, imaman, sayalah pemimpinnya. Keren ya. Jadi obsesi kita itu, kita tuh diajarkan oleh Allah lewat doa ini, kalau mau punya anak, kalau punya pasangan, kalau jadi diri sendiri, jadilah orang yang leader, yang leading di dalam ketakwaan. Jadi apa? Dia yang paling takwa. Di wadriyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imaman. Sebetulnya kita sedang mendoakan anak kita jadi presiden gitu ya, biar calonnya tuh nggak cuma 3 gitu. Nggak cuman calon-calon presiden yang standarnya tuh speknya nggak takwa, bukan mutakin. Kita tuh tiap hari berdoa supaya mereka tuh jadi presiden, jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi komisaris, jadi manajer, jadi rektor. Tapi apa? Dalam ketakwaan. Jadi dalam kurikulum pendidikan teman-teman, jangan lupakan aspek leadership ini.
Jangan lupakan. Karena nanti saya akan jelaskan ya. Ini relate nanti dengan pengertian solih. Salah satu karakter yang harus dimiliki oleh solih adalah karakter mental juara. Nanti saya sebutkan. Lalu kemudian, kita juga harus punya obsesi bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang jauh dari godaan setan. Apa doanya? Di dalam surat Al-Imran ayat 36. Wa inni sammaituha Maryam. Ini adalah doanya Hannah, ibunya Maryam. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku beri nama anak ini dengan nama Maryam. Dan aku perlindungkan dia beserta keturunannya kepadamu dari segala godaan syaitan. Jadi nanti kalau teman-teman melahirkan, istrinya melahirkan, ketika memberi nama, misalnya namanya Asep gitu ya. Wa ini samaituhu kalau laki-laki. Wa ini samaituhu Asep wa ini u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Jauh dari gangguan setan itu bukan berarti nggak digoda setan ya teman-teman. Sangat tidak mungkin hari ini tidak digoda setan ya. Sampai akhirat itu udah sumpahnya setan. Tapi orang yang nggak digoda setan itu ada dua pengertiannya. Pertama, dia tidak digoda setan. Ini adalah orang-orang mukhlas. Yang setan tuh udah nggak mau lagi menggoda karena pasti nggak akan mempan. Itu orang-orang yang mukhlas di dalam Al-Quran. Bukan mukhlis, tapi mukhlas. Kalau mukhlis itu ya sekali-kali ikhlas, sekali-kali enggak gitu. Tapi kalau mukhlas benar-benar udah ikhlas all in, every time gitu pokoknya. Nah itu udah nggak akan digoda setan. Yang kedua, jauh dari godaan setan itu boleh jadi dia digoda setan. Tapi dia bisa menghalaunya. Dia bisa menghindarinya. Nah, ini harus kita doakan. Nyadar nggak teman-teman sekarang jadi anak, godaannya banyak banget. Ini saya posisikan antum sebagai anak. Sadar nggak bahwa godaannya tuh banyak banget? Iya, Bu, betul. Ya kan? Betul. Godaan gadget, godaan oren-oren, keranjang kuning, gitu kan? Itu kan godaan tuh. Godaan drakor, godaan konser, godaan orang yang lain dapat ini, dapat itu, orang udah nikah saya belum, orang tahu ini, tahu itu saya enggak, orang punya ini, punya itu saya enggak. Ya drakornya, apalagi ya K-popnya, ya gamenya. Saya kemarin ada tuh suami istri pengantin baru beberapa tahun cerai gara-gara suaminya keranjingan game. Inilah inilah profil anak-anak yang Allah ajarkan kepada kita supaya ini menjadi obsesi kita. Jadi teman-teman nanti punya anak tuh mau digimanain? Ya diginiin. Biar jadi anak soleh, biar jadi anak yang baik, biar jadi anak yang menegakkan sholat, anak yang berkualitas, anak yang kuratayun, yang punya leadership bagus, anak yang punya mental baja, dia tidak tergoda oleh setan. Nah, berat gak tuh? Atau flashback ke kita, oh berarti saya tuh sekarang nih dalam posisi kita sebagai anak, kita tuh harus jadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang menegakkan sholat, yang bisa bersyukur dan beramal soleh sehingga amal soleh kita itu bisa lebih berkualitas dari orang tua kita, anak yang selalu menyenangkan dan anak yang punya kemampuan untuk memimpin, dan anak yang tahan dari godaan setan. Nah, itu dia. Sekarang saya ingin jelaskan satu saja tentang solih. Karena tadi kan solihnya versi pikiran kita masing-masing ya. Sekarang kita lihat bagaimana Allah berbicara tentang solih. Solih itu seperti apa sih? Yang pertama, solih itu adalah yatluna kitab Allah. Orang yang tilawah Al-Qur'annya itu bukan sekedar baca, tapi yatlu. Nanti saya jelaskan ayatnya. Yatluna kitab Allah. Yang kedua, ciri orang soleh itu adalah dia ahli tahajud. Oh, bukan sholat 5 waktu, Bu Supi yang disebut. Ya kalau udah tahajud 5 waktu udah kelar. Rawatib udah kelar. Duha udah kelar. Qobliyah Badiah udah kelar. Itu artinya. Dan di dalam tahajudnya itu dia membaca Al-Quran dengan panjang. Artinya intensitasnya dengan Al-Qurannya baik. Kemudian tahajudnya bukan tahajud ece-ece. Itu orang yang soleh.
Berikutnya orang yang soleh itu adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang soleh itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti hanya akan melakukan sesuatu itu yang terbaik, yang baik, yang sesuai aturan, tidak melanggar aturan Allah, tidak melakukan yang dilarang oleh Allah, pasti. Karena dia ingat, oh Allah ngelihat saya nggak boleh berbohong. Yaumil akhir tuh nanti ada menghisap, walaupun yang orang disakiti sama saya nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Oh iya, karena nanti ada hari akhir ya, walaupun saya menyingkirkan duri di jalan, saya pasti dicatat, saya pasti dibalas oleh Allah. Oh iya, ada hari akhir ya, nggak boleh putus asa walaupun kita punya ujian berat, kan nanti ada hari akhir, di mana hari akhir itu adalah tempat Allah memberikan kompensasi. Ketika kita di dunia mendapatkan kesedihan, mendapatkan kemalangan, dizolimi orang, atau dikasih sakit oleh Allah, atau harta benda kita ada yang mencuri, atau ada hilang, dizolimi orang, diperangi, dibombardir, seperti apa yang terjadi di Palestina, tidaklah Allah tibankan sebuah ujian, kecuali kalau dia sabar, Allah akan ganti, Allah beri kompensasi yang jauh lebih baik daripada yang di dunia. Beriman kepada Allah dan akhir-akhir itu menjadi rem buat kita untuk meninggalkan kemaksiatan dan menjadi effort buat kita untuk melakukan kebaikan. Berikutnya orang yang soleh itu adalah orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, makanya kenapa anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang punya kepemimpinan bagus, punya leadership yang baik, lil muttaqina imaman, maka dia harus punya kemampuan amar ma'ruf nahi munkar, karena tidak ada karakter pada pemimpin, tidak ada yang disebut dengan pemimpin kecuali kalau dia punya karakter amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dia nggak punya amar ma'ruf nahi munkar nggak bisa. Oke, udah 4:30 ya. Saya sampai jam berapa? Iya, Udah Ibu, selesai sudah kamu. selesai. Udah kelar dong. Tanya jawab dulu, Ibu. Oke deh. Nah, satu lagi ya. Orang yang soleh itu orang yang bermental juara. Dia selalu bersegera untuk melakukan kebaikan. Orang soleh itu bukan orang yang, saya kayaknya hari ini belum baca Quran, nanti aja deh kalau sebelum tidur. Enggak. Bisa sekarang-sekarang. Kapan ya saya nabung buat haji, nanti aja deh, kalau enggak, kalau sekarang ada yang bisa tabungin, tabungin. Nah, itu orang yang soleh. Yusariuna fil khairat. Di mana sih Bu Sufi? Oh, tadi saya belum nyebutin ayat ya karena udah di stop. Itu di surat Al-Imran, nak. Surat Al-Imran ayat 113 sampai 114. Ini kalau dijabarkan keren banget. Solih itu tilawah Al-Quran. Berarti kalau kita membutuhkan anak yang solih, anak yang tilawah dengan Al-Quran, berarti kita harus ngajarin Al-Qurannya, kita harus ngajarin tadaburnya. Karena tilawah itu bukan cuma membaca. Tilawah itu mengikuti Al-Quran. Kalau mengikuti Al-Quran artinya mengamalkan, berarti dia sudah membaca, dia sudah mentadaburi, dia sudah memahami, dan dia sudah mampu membuat konklusi. Dari ayat itu amalnya harus gimana? Ah, itu baru ya. Sementara sampai di situ dulu karena waktunya terbatas. Oke, saya kembalikan kepada Neng Aini sebagai pembawa acara. Dipersilakan. Terima kasih Bu Sufi yang sudah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa ya pada sesi kali ini. Oke, teman-teman atau kakak-kakak ada yang ingin bertanya kepada Ibu Sufi? Yang ingin bertanya boleh raise hand atau chat di kolom ya, Kak. 33 orang. Oh, Iya, 33 orang. orang daripada panitia 30 orang lah ya. Oke, ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut. Ayo, ada yang bertanya, Kak? Sepertinya masih belum. Oh, ada, Bu, ada. Oke, silakan Kak Kodriani. Oke, Iya, silakan. Open mic aja. izin tanya, kan sebelum apa saat taat, mungkin nggak di pendidikan tapi lebih yang ke nanya sedikit seputar ta'aruf. Dan saat ta'aruf itu boleh nggak saya si perempuan tuh menjelaskan ke kalau calon suaminya, kalau misalnya dia punya
riwayat riwayat penyakit, misalkan asma atau punya riwayat kesehatan punya pernah ada gangguan psikis, itu sebaiknya dijelaskan atau gimana? Apa diberitahukan ke calon suami atau tidak mengenai riwayat kesehatan, termasuk baik fisik maupun psikis? Itu aja Oke. sih. Terima kasih Mbak Ririn. Jadi dalam proses ta'aruf itu, apa yang ditanyakan harus dijawab secara jujur. Terus kita harus nge-announce nggak kalau misalnya kita punya sebuah riwayat, baik itu misalnya riwayat penyakit, riwayat atau pengalaman, misalnya punya background kondisi rumah tangga, misalnya orang tua saya itu bercerai loh ya, nanti kondisinya akan seperti ini. Kalau sekiranya informasi itu akan menentukan, mempengaruhi apa yang akan terjadi setelah pernikahan, maka itu baik disampaikan. Misalnya gini, saya dulu pernah punya, kemarin saya ngurus yang ta'aruf yang Ikhwannya itu punya penyakit diabetes. Nah, diabetes itu kan punya potensi untuk impoten kan gitu. Itu disampaikan kepada calon istrinya. Saya itu punya penyakit diabetes. Dulu saya pernah begini-begini, kata dokter saya akan begini-begini begini. Ketika ahwatnya siap, kemudian dan alhamdulillah ternyata lanjut, oke, itu kan bisa dalam perspektif ahwati itu bisa diobati. Itu bisa diobati, bukan harga mati bahwa kalau yang punya diabetes itu nggak bisa punya anak. Akhirnya lanjut. Nah, ketika itu merasa perlu untuk disampaikan karena itu akan berpengaruh terhadap keputusan dan berpengaruh kepada apa yang akan terjadi kemudian setelah pernikahan, maka sampaikan. Tapi kalau yang tidak perlu, nggak berpengaruh, nggak usah disampaikan. Misalnya nggak usah announce mantan ta'arufan saya ada 5 loh ya, misalnya nggak usah itu mah nggak usah dikasih tahu gitu. Tapi kalau yang satu berpengaruh, misalnya pernah nikah dulu saya tuh pernah nikah. Jadi nanti jangan kaget ya, karena saya tuh udah punya anak misalnya gitu. Itu nggak boleh ditutup-tutupi. Nah, kayak gitu ya Mbak Ririn. Semoga Allah mudahkan. Kalau mau nanya lagi itu yang riwayat kan untuk ini juga kan untuk yang riwayat misalnya yang masalah riwayat penyakit juga. Mungkin kalau misalnya kayak punya riwayat penyakit fisik yang seperti diabetes, asma dan lain-lain, mungkin orang masih bisa menerima tuh. Tapi emang sangat jarang atau bahkan hampir hampir nggak ada tuh, hampir jarang banget orang saya yang misalnya punya riwayat kondisi ini pernah pernah ngalamin kayak gangguan kecemasan berlebih, terus sama kayak ADHD atau clinical depression. Itu dalam hal itu riwayat kondisi psikis kesehatan mental itu, apakah nanti misalnya kalau jika sudah jadi sudah lama sudah menikah, apakah boleh menunda punya anak hingga sembari memulihkan kondisi psikisnya itu atau gimana? Menunda punya anak ya, bukan child free. Itu Itu boleh nggak? nanti dengan hasil diskusi bersama suami ya. Kalau misalnya, oh saya tuh dulu pernah pernah punya masa lalu yang kurang baik, pernah depresi atau apa, sehingga saya perlu waktu pemulihan misalnya gitu. Suaminya oke, dalam proses ta'aruf dia merasa, oh saya bisa handle itu, saya bisa menangani itu, kemudian bareng-bareng punya punya kesepahaman menjadikan itu sebagai alat berjuang bersama gitu, PR bersama. Kemudian misalnya menunda ingin punya anak supaya saya sehat dulu dalam tanda kutip gitu ya, nggak punya kecemasan, nggak punya kekhawatiran, nggak sedih berlebih. Saya kemarin ada yang nge-WA, Bu Sufi kenapa ya saya tuh sedih aja bawaannya katanya. Padahal saya udah punya suami, anak juga ada, penghasilan segala macam. Pertama saya bilang istighfar, meruqyah diri sendiri secara mandiri, banyakin zikir kepada Allah. Udah saya udah gini-gini, udah kalau gitu udah ke psikiater. Nggak usah malu, ke psikiater tuh nggak usah malu. Banyak sekali orang sekarang butuh psikiater tuh karena dia nggak bisa menjawab sendiri pertanyaannya. Kenapa saya kecewa banget? Misalnya gini, punya masa lalu dididik sama orang tua yang ngasal misalnya gitu ya. Terus sekarang setelah ngaji ternyata kita tuh tahu harus begini, begini, begini. Sebenarnya saya tuh masih nol misalnya. Lalu kita marah sama orang tua kita.
Kita punya kemarahan, kenapa sih orang tua saya dulu ngedidiknya nggak kayak seperti seharusnya? Coba kalau orang tua saya dulu mendidik dengan agama yang benar. Mungkin sekarang saya dapat jodoh laki-laki soleh tuh gampang misalnya gitu ya. Sehingga kemarahan-kemarahan itu kemudian menjadi penyakit di dalam diri kita. Karena apapun itu ya, marah, sedih, dendam, kecewa, putus asa, apalagi yang gitu-gitu tuh, itu tuh akan nyampah di diri kita tuh akan nyampah. Dan itu akan bikin penyakit secara fisik. Akan bikin penyakit secara fisik. Karena itu berhubungan dengan hormon apa yang akan terreproduksi di dalam tubuh kita. Apa yang akan terreproduksi di dalam tubuh kita ketika kita marah, ketika kita kecewa, itu akan berpengaruh. Wah, itu ada bahasan khusus lah ya. Hormon apa yang akan terreproduksi dalam tubuh kita? Sehingga orang yang sering marah, itu hormon apa yang sering keluar dalam tubuhnya, sehingga kemungkinan dia kolesterol, kemungkinan dia darah tinggi, kemungkinan dia diabetes, itu lebih besar daripada orang yang biasa-biasa saja. Walaupun bukan berarti orang yang biasa-biasa saja nggak bisa punya penyakit itu ya, gitu. Rasa bahagia itu berpengaruh ke apa? Berpengaruh ke hormon kita. Maka itu nanti akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Maka kata Rasul, inna fil jasadil mudghah. Sesungguhnya dalam jasad kita tuh ada segumpal darah. Wa idza saluhat, kalau solih, kalau baik, bagus, segumpal darah itu saluhat jasadu kullu. Maka baiklah, solihlah seluruh jasad. Wa idza fasadat, dan kalau buruk segumpal darah itu fasadat jasad kulluh, maka jeleklah seluruh tubuh. Apa itu? Wahia qalb, kata Rasul. Itu adalah qalb, itu adalah hati. Hati bimana bukan hati hepar ya. Hati bimana tuh qalb. Di mana Allah menyimpan apa roh dalam tanda kutip, di mana Allah menyimpan apa ya qalbu tuh. Ya itulah. Jadi makanya hati-hati dengan rasa sedih, hati-hati dengan pikiran negatif, hati-hati dengan kekecewaan, hati-hati dengan kemarahan, hati-hati dengan keputusasaan. Itu harus hati-hati. Semuanya ada teorinya di dalam Al-Quran ya. Bagaimana ketika kita marah, bagaimana ketika kita sedih, ketika kita bahagia. Rumus sederhananya di dalam Al-Quran, kalau sedih jangan terlalu sedih, kalau bahagia jangan terlalu bahagia. Kalau marah jangan terlalu marah, kalau benci jangan terlalu benci. Jangan sampai kebencian kita, kemarahan kita membuat kita bersikap tidak adil kepada orang lain, artinya melanggar syariat Allah. Jangan sampai bucinnya kita, kan kemarin saya udah jelasin ya di surat At-Tahrim ayat 1, bucin kita kepada pasangan tuh nggak boleh terlalu bucin, karena kalau terlalu bucin itu potensial kita melanggar syariat Allah. Nah, itu dijelaskan. Jadi betul kata Fetty Vera lah ya, yang sedang-sedang saja. Oke Mbak Ririn, semoga Allah mudahkan segala urusannya ya, sampai dapat jodoh terbaik dari Allah Amin. setepatnya, bukan secepatnya. Kalau secepatnya itu adalah nafsu kita, tapi kalau setepatnya itu berdasarkan ilmunya Allah, decisionnya Allah, sehingga pada waktu yang tepat menurut Allah. Kapan? Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan nanti sih ke depannya ada kayak webinar yang tentang bahas kayak pentingnya kesehatan mental sebelum nikah. Soalnya emang tidak banyak yang bahas mengenai itu, Oke. kalaupun ada, jarang yang dari perspektif Islam dan juga dari perspektif dalam kesehatan dan juga psikologi maupun dalam ke dunia psikiatri. Pengen itu dari, semoga nanti ke depannya ada webinar tentang itulah persiapan kesehatan mental sebelum menikah. Itu Oke. sih sarannya. Saya insya Allah sedang merencanakan collab dengan Dokter Ida dari Jogja. Beliau adalah seorang dokter psikiater yang banyak menangani masalah-masalah ini. Nanti pantengin terus aja medsos saya, Mbak Rinda. Udah di malam belum? Udah di malam belum? Sudah. Jadi saya sedang merencanakan insya Allah. Mudah-mudahan beliaunya ACC, masih belum dijawab juga propose apply saya. Beliau kalau teman-teman ikuti bagus, ininya di IG-nya namanya New Ida Psikiater ya. Itu
bagus teman-teman. Beliau seorang dokter puskesmas. Beliau seorang dokter puskesmas, tapi Masya Allah, ini saya tulis ya, tidak psikiater. Ini alamat emailnya. Ya, benar. Beliau aktif banget di medsosnya sampai ini adalah akun kedua kalau tidak salah, karena akun yang pertama ya udah full kalau nggak salah. Saya pernah ikut pelatihannya dengan beliau di Yogyakarta. Beliau banyak memberikan tips-tips gimana caranya supaya kita bisa merilis emosi kita, merilis kemarahan kita, merilis kesedihan, kekecewaan kita gitu. Banyak lah. Nanti mudah-mudahan kalau saya berkesempatan untuk collab dengan beliau di apa namanya di eh, di akun-akun saya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke, Mbak Ririn, whatever apapun yang sedang terjadi dengan Mbak Ririn, semoga Allah mudahkan semuanya. Oke? Amin. Amin. Mbak Ririn sudah terjawab berarti ya? Sudah terjawab, Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Bu Sufi, karena berhubung waktu sudah jam 4 lebih 43, yang mana seharusnya tanya jawab sampai jam 4 lebih 40, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget di chat aja kali ya. Nanti dijawab lewat grup atau bagaimana, Bu? Eh, Tadi kan kita agak terlambat ya, berapa Oh ya. menit? Boleh dikompensasi kalau mau. Teman-teman masih ada yang bertanya, silakan. Eh, Oke. apa Setelah itu mungkin kita akan sharing tentang evaluasi kegiatan hari ini, kegiatan selama ini sambil penutupan ya. Oke, baik. Ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, boleh? Boleh diangkat raise hand atau di chat juga boleh. Ada lagi yang ingin bertanya? Pokoknya ya teman-teman, kalau mau punya anak itu harus persiapan banget. Tak segampang itu kok mendidik anak. Wah, nggak segampang itu ya. Itu berat banget. Materi dari awal akan di-share. Oke, insya Allah akan di-share ya teman-teman. Mudah-mudahan semua PowerPoint-nya bisa nyala, bisa hidup dalam pengertian teman-teman kalau bacanya tuh kebayang yang diomonginnya apa. Karena PowerPoint itu namanya juga PowerPoint. Dia cuma poin-poin yang punya power aja gitu ya. Insya Allah nanti akan di-share di grup apa namanya di grup peserta. Dan mudah-mudahan saya sih sebetulnya sangat berharap ya di grup peserta itu kita bisa komunikatif, bisa sharing satu sama lain, sehingga tidak sunyi senyap gitu ya. Nanti mudah-mudahan setelah ini akan ada follow up, kita sharing bareng-bareng tentang apapun lah ya, terkait persiapan pernikahan dan seterusnya. Bahkan nggak cuman itu, insya Allah. Saya rencananya, insya Allah, semoga Allah memudahkan. Follow up ini kita akan live IG atau live TikTok setiap malam minggu. Jadi kita malam mingguan bersama Bu Sufi untuk follow up ini. Insya Allah nanti kita kabarin ya. Oke, sementara itu dulu Mbak Eni. Kalau tidak ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa dilanjut ke launching aja ya, Bu ya? Oke, iya. Oke, Hari silakan itu. sudah siap. Oke teman-teman sekalian, Alhamdulillah sudah 6 materi kita lewati. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah endapkan dalam hati-hati kita menjadi ilmu yang penuh berkah. Karena kalau ilmu itu tidak berkah, dia tidak akan mewujud menjadi sebuah kebaikan. Berkah itu adalah ziyadatul khair, menambah kebaikan di dalam hidup kita. Kalau ilmu itu hanya lewat di catatan kita, hanya lewat di memori kita, hanya menjadi sebuah knowledge buat kita, ya itu mah just info aja lah gitu. Tidak mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita, tidak mengubah apa namanya cara bersikap kita, itu bukan ilmu. Itu hanya knowledge aja. Tapi kalau sudah diberkahi, maka knowledge itu akan mewujud menjadi amal. Sehingga amal itu akan menambah kebaikan buat kehidupan kita di dunia atau fil akhirat. Saya sangat senang kalau teman-teman memberikan feedback apapun itu ya, evaluasi positifnya, evaluasi kekurangannya, saya sangat senang. Ini adalah event pertama kami
tentu masih banyak kekurangan. Kalau ada teman-teman yang mau ikut terlibat, Bu, saya mau dong gitu jadi ikutan jadi penyelenggaranya, terus nanti saya recruiting pesertanya di komunitas saya bla 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 gitu. Saya sangat senang sekali kalau teman-teman bisa menjadi bagian dari sebuah apa namanya proyek amal ini. Jadi gini, saya tuh salah satu kekhawatiran saya gitu ya. Sekarang itu kan banyak anak-anak yang tidak siap menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang baik, karena orang tuanya juga yang tidak siap. Maka kemudian aksi yang saya lakukan dan teman-teman itu dari berbagai lini. Di sekolah-sekolah saya melakukan parenting class. Kemudian itu untuk yang sudah punya anak, untuk yang sudah punya keluarga. Kemudian kita juga ingin mempersiapkan para calon ayah, calon ibu, calon suami, calon istri yang baik, sehingga mereka bisa berkehidupan rumah tangga dengan baik, sebagaimana perintah Allah. Kemudian saya juga melakukan, kalau itu orang tua, ini anak, dengan sekolah-sekolah yang saya bentuk. Kemudian juga saya berusaha supaya anak-anak yang bersekolah itu dididik oleh guru-guru yang hebat juga. Maka kami dari SJ Center membuat SGO, Sekolah Guru Online. Apa yang dilakukan di sekolah guru online itu adalah guru-guru kita latih untuk mempunyai Islamic worldview. Jadi sehingga ketika mereka mengajar, mereka tidak cuma mengajarkan materi, tapi bagaimana ketika mereka mengajarkan materi pembelajaran, mereka itu sesungguhnya sedang mengejawantahkan, sedang mengartikulasikan Al-Quran, sedang mengartikulasikan Islam. Itu yang kita coba di dalam SGO. Nah, salah satu keprihatinan saya juga adalah tingginya sekarang angka bunuh diri di kalangan anak-anak muda. Kasus terakhir adalah seorang anak kelas 4 SD yang melakukan gantung diri di kamar mandi karena dia dibully sama temannya. Mahasiswa yang merasa tertekan oleh orang tuanya, mahasiswa yang merasa tertekan oleh dosen pembimbingnya, yang nggak kuat dengan ujian menulis skripsi, yang nggak kuat dengan ospek, itu faktanya ada terjadi. Nah, atau misalnya istri-istri, suami-suami yang berputus asa dalam pernikahan yang bla 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 dan seterusnya, maka salah satu yang ingin saya dan teman-teman lakukan itu adalah memberi ruang kepada teman-teman yang butuh apa ya, butuh teman bicara, butuh teman diskusi. Ini soft launching lah ya, soft launching. Jadi insya Allah kami akan membuat biro curhat. Bukan biro konsultasi ya, karena kalau biro konsultasi itu harus license-nya jelas, harus psikolog, harus punya, inilah harus punya legalitas. Kalau ini mah ruang curhat aja. Jadi biro curhat ini kami beri nama Ruang Hati. Jadi mudah-mudahan nanti kalau semuanya sudah siap, semualah semua apa namanya infrastrukturnya, sarana prasarananya, softwarenya, hardwarenya, semua sudah siap, timnya dan seterusnya. Mudah-mudahan kami bisa grand launching nanti. Namanya adalah Biro Curhat bernama Ruang Hati. Insya Allah mudah-mudahan Ruang Hati itu kelak bisa menjadi tempat curhat yang aman, nyaman, solutif, tapi juga tetap syar'i untuk siapapun orang-orang yang mempunyai masalah, mempunyai kegundahan, mempunyai kesedihan. Paling tidak kadang-kadang kan orang tuh nggak butuh apa-apa sih, cuma butuh kuping. Tapi kalau kupingnya nggak aman juga kan nggak aman juga ya. Daripada curhat di status WA gitu ya, curhat uh, di story gitu kan, atau di feednya medsos gitu, nggak baik lah ya. Atau curhatnya di seminar, tapi di apa namanya, disiarkan di berbagai medsos kan, ini juga lah ya. Mudah-mudahan dengan adanya Ruang Hati ya sedikit memberikan ruang solusi untuk teman-teman yang mempunyai masalah, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Doakan kami di SCJ Center, semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan saya dan teman-teman kesehatan, kelapangan pikiran, kelapangan hati,
keikhlasan, keistiqomahan untuk terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala lewat berbagai amal-amal saleh. Baik itu ruang hati, baik itu sekolah pranikah maupun itu sekolah guru, parenting, insya Allah semoga semua itu menjadi bagian dari solusi-solusi dari berbagai masalah-masalah yang hari ini mendera masyarakat kita. Dan kelak mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat kita semua. Kalau teman-teman ada yang mau terlibat dengan proyek amalnya Bu Sufi dan teman-teman sangat boleh ya. Mangga itu dulu. Daftarnya kemana tuh Ibu? Kenapa? Kalau mau daftar itu kemana? Oh, nanti boleh DM ke medsos saya aja dulu ya. Oke. Oke, barangkali teman-teman atau kakak-kakak berminat menjadi tim dari Biro Curhat ya tadi ya Bu, Biro Curhat Ruang Hati, boleh banget DM ke media sosialnya Bu Ei Sufi. Nama media sosialnya apa Bu? _Sufi. Semua media sosial saya Sufi. Oke, boleh ya teman-teman di-follow, dipantengin terus IG-nya Bu Sufi biar teman-teman kalau ingin bergabung atau ingin menjadi salah satu yang ingin berkonsultasi bisa banget ke Bu Sufi atau ke programnya Bu Sufi. Oke. Terima kasih ya Aini dan teman-teman sekalian. Oke, sebelum kita ini nggak mempersiapkan Mentimeter buat evaluasi nggak, Punten? Saya lupa. Nggak ada sih Bu. Oke, baik teman-teman sekalian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kalau kita sudah berhasil melakukan sebuah amal sukses, maka ada 3 hal yang harus dilakukan. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan yang kita lakukan. Kemudian wabihamdi, dan kita memuji Allah karena kalau bukan karena nikmat Allah kita tidak akan bisa melakukan hal ini. 3 kali pertemuan, 6 materi, dengan pemateri, kemudian kesabaran teman-teman dan seluruhnya itu adalah min fadli rabbi, dari karunia Allah. Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita sukses melakukan sesuatu itu adalah wastaghfirhu, maka kita beristighfar. Nah, istighfar ini bagian dari evaluasi, teman-teman sekalian. Jadi, ketika kita sukses melakukan sesuatu, kita nggak boleh lupa untuk melakukan evaluasi. Bagian dari evaluasi di proses ini adalah feedback dari teman-teman. Silakan dituliskan di chat, atau kalau ada yang mau japri boleh, kalau mau di DM di medsos saya juga boleh. Apa evaluasinya dari teman-teman? Saya akan sangat senang kalau kalau misalnya ada yang kurang berkenan, teman-teman sampaikan langsung kepada kami. Tapi kalau ada yang berkenan dari teman-teman, boleh dong di-spill di medsosnya ya. Apa namanya, dikabar-kabari ke teman-teman sekalian supaya apa? Bukan untuk ria, bukan untuk apa-apa, supaya nanti akan makin banyak orang yang mencoba mengambil manfaat dari proyek amal kami. Dan dengan demikian mudah-mudahan menjadi amal jariah yang apa namanya, yang panjang lah gitu ya. Jadi kayak rumah makan Padang ya, kalau enak tolong bilang sama orang, kalau nggak enak tolong bilang sama saya gitu. Baik, boleh di chat teman-teman sekalian. Kalau evaluasi dari saya nih ya Mbak, ini ya, ini apa namanya, eh, evaluasi ke dalam sendiri ya. Pertama di konsistensi waktu. Kemarin tuh kita ada pengunduran seminggu dan itu ternyata akibatnya banyak apa, flyer efeknya, multiplier efeknya banyak ya, termasuk apa, tidak bisa hadiran 3 narasumber tamu kita. eh karena kemarin pertimbangannya karena itu aksi solidaritas Palestina itu, kemudian saya meminta nasihat kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan. Saya bilang, Ustadz gimana, ini lanjut atau enggak? Kalau kursus pranikah itu bisa kita geser, tapi solidaritas ini enggak, aksi Palestina itu nggak bisa kita adakan sendiri kan gitu kan, itu tergantung dengan orang lain. Maka atas saran beliau kemudian saya menggeser jadwal ini. Kemudian di day by day-nya mungkin memang kemarin kita ada beberapa kali keterlambatan ya. Seperti tadi kita kurang 18 menit tadi saya hitung. Jadi kita bukan kurang, kita molor 18 menit di yang pertama, yang tadi kita molor hampir 5 menitan lebih lah ya.
Mungkin itu evaluasi dari saya. Kemudian apa namanya? Mungkin keterbatasan ya namanya keterbatasan online ya, model pola interaksinya sangat-sangat terbatas. Apa tidak terlalu hidup. Mungkin ini juga skill kita para narasumber. Kemudian mungkin juga karena keterbatasan ya namanya media online ya beginilah ya. Karena mungkin kita tidak fokus 100%, bisa jadi ada yang sambil ngerjain tugas, bisa jadi ada yang sambil beres-beres rumah, sudah apa dan seterusnya dan seterusnya. Maka senang sekali kalau kita dan teman-teman memberikan feedback ya kepada kita supaya bisa jadi catatan kita karena ini bukan pertama dari satu-satunya. Insya Allah saya berazam dan teman-teman bahwa sekolah pranikah ini harus terus bergulir, harus terus ada. Baik itu secara formal ataupun non formal. Kalau formal ya seperti inilah gitu ya. Kalau tidak formal mungkin ya saya sih paling tidak pengennya apa namanya ruang hati itu ada live-nya, ada nggak live-nya. Live-nya mudah-mudahan kita bisa malam mingguan ya. Setiap malam mingguan kita ngobrol bareng tentang kehidupan. Cailah. Gitu teman-teman. Boleh ya kalau misalnya ada yang mau disampaikan sebagai bahan evaluasi kita dengan senang hati. Kalau ada yang mau disampaikan, mangga. Oke, boleh ya kakak-kakak atau teman-teman yang punya evaluasi untuk kegiatan kita pada kali ini, boleh di chat atau nanti dikirim melalui media sosialnya Bu Sufi langsung. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sufi yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya Bu ya. Sekaligus saya ditanya jawab juga dan sekaligus melaunching Biro Curhat atau Biro Curhat Ruang Hati. Ini mohon maaf, geluduk-geluduknya terdengar nggak Bu? Soalnya lagi, Iya, di saya juga hujan besar banget nih. iya Mudah-mudahan betul. bisa mendengar ya. Iya, semoga semakin berkah ya Bu ya, karena kita kan Amin, menuntut amin, ilmu amin. Selera ditambah minum, sedang insyaallah. hujan, Masya Allah. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin mengasih evaluasi untuk kegiatan Padahal nggak ada kita? yang ngasih catatan nih. Ini karena terlalu bagus, nggak mungkin juga kayaknya ya. Atau EGP gitu, bodo amat dah gitu. Bahkan sebagian udah left nih, ya Allah. Sedih banget, aku. Izin Ustazah, saya Oh, sudah menikah sangat antusias sekali atas kegiatan seminar ini. Masya Allah. Terima kasih, Bu Winda. Teman-teman yang ingin menikah untuk bisa mengikuti seminar. Oke, boleh dibantu ya di apa namanya di info-info di medsosnya. Mudah-mudahan bisa apa namanya bisa menjadi energi buat kami untuk terus melakukan kebaikan di dalam sekolah pranikah berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan ada batch 2, batch 3, batch 3, dan seterusnya. amin. Dan Ya, betul. Ada lagi? Atau yang ingin langsung ngomong nih? Boleh banget. boleh banget yang mau ini. Ih, Bu Sufi jangan lama-lama kalau Bu Sufi ngomong tuh berisik banget misalnya kan. Boleh. Kalau ada yang mau evaluasi gitu boleh juga. Ih, PowerPoint-nya jelek banget sih. Dasar ya karya nenek-nenek gitu ya. Boleh. Si masukan gitu boleh. Saya mah open mind banget lah insya Allah. Oke, nggak ada lagi. Terima kasih Mbak Winda catatannya ya. Mbak Winda dari mana asalnya? Dari mana sayang? Mbak Winda. Mbak Winda dari mana? Yasmin. Oh Yasmin, oh di Bogor sini, di Yasmin sini. Oh deket dong, tetangga nama Bu Sufi ya. Yasmin sektor berapa sayang? Oke, terima kasih. Berarti sama ya lagi hujan. Oke Mbak ini silakan ditutup mungkin. Oke, tetangga Ibu Astrid Oh, ternyata, Masya Allah. Insya Allah, terima kasih. Oke. Sebelum ditutup, mau dokumentasi dulu, Bu? Oke, Oke. Untuk teman-teman, kakak-kakak, yuk kita buka kameranya dulu buka agar bisa dong. Randy, Made, dokumentasi. Winda, Widya, Ariska. Masih di sanakah di kau? Putri, Megi, Hasni. Siapa lagi tuh? Sultan.
Ferni, Putri, Nurah bisa. Oke. Oh, ini tambah Winda. Terima kasih sudah hadir. Oke, Ya kakak-kakak, baik. kita open kameranya dulu. Oke. Oke. Belum nyampe setengah nih. Masih banyak yang belum. Kak Salma, Kak Nurafisa, Kak Sultan, Ini Kak Ferni. Pak Kepuk nyari jilbab kayaknya ya. Oh, lagi cari jilbab. Oke. Iya ya, kalau perempuan memang harus prepare-nya lumayan. Tapi baru ketemu ya, Asia. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah buka kamera. Saya jadi tahu ya, kapan-kapan Oke. kalau ketemu di jalan tolong di ini ya. Oke, saya mulai aja ya. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, ganti pose. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada Bu Sufi dan juga teman-teman kakak-kakak yang sudah hadir di hari Minggu yang sangat produktif ini ya. Masya Allah, seharusnya libur tapi malah ingin menuntut ilmu lebih gitu. Insya Allah berkah dan semoga yang disampaikan menjadi acuan ataupun bisa menambah ilmu-ilmu kakak-kakak untuk diterapkan di kehidupan rumah tangga ataupun yang akan berumah tangga. Seperti itu ya. Oke, mohon maaf bila saya ada kesalahan, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah tentunya datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, ngaret-ngaretnya tadi dan lain-lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Kalau tidak bertemu di dunia, semoga kita bertemu di surganya Allah. Mohon maaf Amin. semua. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai